فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dan karena listrik mati agak sumuk sedikit gitu ya. Tapi ini enggak termasuk sumuk banget atau panas, itu beda dengan tatkala AC-nya nyala gitu saja insyaallah. Kita sekarang bab yang keempat, babul khaufi minasyirki. Bab takut kepada syirik, takut kepada kesyirikan. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, Allah subhanahu wa ta'ala, ay yushraka bihi, kesyirikan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni kesyirikan, tidak mengampuni dosa syirik ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni apa-apa yang lebih rendah daripada itu, daripada syirik gitu. Ma duna dzalika, yang lebih rendah daripada syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Faedah yang penting untuk difahami dari ayat ini dulu, Allah tidak mengampuni dosa syirik maksudnya apabila dibawa mati. Adapun apabila sebelum mati bertaubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala dosa. Allah mengampuni segala dosa apabila orang itu sebelum meninggal bertaubat. Nah, karena itu Allah tidak mengampuni dosa syirik maksudnya apabila dosa ini dibawa mati. Sampai mati membawa dosa syirik belum bertaubat, maka Allah tidak mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik atau yang lebih rendah daripada syirik. Duna dzalika, bisa selain itu, bisa di bawah itu. Duna dzalika, bukan itu, atau duna dzalika, lebih rendah daripada itu. Dan dua-duanya benar gitu ya. Nah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, tapi di sini ada catatan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Makna ayat ini adalah dosa yang bukan syirik dibawa mati. Dibawa mati. Jadi mati membawa dosa besar, merampok, membunuh, mencuri, minum khamar dan sejenisnya gitu. Dibawa mati. Nah, itu diampuni oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Lah kalau tidak Allah kehendaki, maksudnya Allah menghendaki tidak diampuni, ya tidak diampuni. Tapi apabila orang itu mati membawa iman, maka meskipun harus mengalami azab dulu, tidak selama-lamanya, karena iman seseorang itu menyebabkan tidak kekal di neraka.
Syekh Nasir Sa'di rahimahullah bahasanya kayak gitu, dan itu ternyata di hati saya itu lebih enak gitu ya. Jadi iman yang dibawa mati oleh seseorang itu menjadikan dia tidak kekal di neraka. Nah jadi itu lah, berarti lah bisa jadi di neraka. Jawabannya ya, karena itu orang yang mati dalam keadaan muslim mukmin bisa diazab dulu, tapi tidak selama-lamanya. Jadi iman yang ada menyebabkan tidak selama-lamanya di neraka. Lah bagaimana supaya tidak tersentuh api neraka? Tidak cukup dengan iman, tapi dengan iman dan tuntutan-tuntunan iman. Apabila dilaksanakan semuanya, maka dia akan terbebas dari neraka. Nah, adapun faedah yang ingin saya mantapkan di sini yang paling pokok adalah yang dimaksud ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dua-duanya dosa ini maksudnya apabila dibawa mati tidak bertaubat. Misalnya begini, membunuh orang atau berzina atau merampok atau minum khamr sampai meninggal tidak bertaubat. Apabila Allah menghendaki diampuni dan tidak diazab. Nah, apa sebabnya? Itu ada pembahasan sendiri tentang sebab mendapatkan ampunan. Yang penting pembahasannya di sini itu dosa selain syirik dibawa mati bisa diampuni, bisa tidak diampuni, tapi diazab dulu. Nah, itu. Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh Wasil bin Atha tentang orang Islam yang terjerumus di dalam dosa besar. Gitu. Maksudnya terjerumus dalam dosa besar sampai mati tidak bertaubat. Jawabannya, insya'a ghafara lahu bi rahmatihi wa insya'a 'adzabahu bi 'adli. Apabila Allah menghendaki, Allah ampuni. Ya, dosa besar dibawa mati. Apabila Allah mengampuni, apabila dibawa mati, Allah akan mengampuni dengan rahmatnya. Apabila Allah menghendaki, Allah mengampuni dosanya dengan rahmat Allah. Dan apabila Allah menghendaki, Allah akan mengadab, karena Allah itu maha adil. Wasil bin Atha tidak setuju dengan jawaban ini, tapi mengatakan bahkan dia di neraka selama-lamanya. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itazilna, kamu memisah gitu, dari majelis ini. Nah, dan akhirnya jadilah kelompok Mu'tazilah. Jadi kelompok tersendiri. Ya. Nah, jadi yang kita ambil pelajaran di sini bahwa ulama Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa dosa besar itu tidak membatalkan iman, tidak di neraka selama-lamanya. Itu apabila mati membawa iman, dan dosa besar meskipun dibawa mati tidak bertaubat bisa diampuni oleh Allah, bisa diazab dulu seukuran dengan dosanya. Nah, ini ayatnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lalu ada pembahasan yang tidak disebutkan di sini. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah syirik. Dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah itu syirik besar atau syirik kecil. Yang lebih ditekankan oleh ulama Ahlus Sunnah adalah dua-duanya tidak diampuni oleh Allah apabila dibawa mati. Syirik besar dan syirik kecil tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Alasannya bahwa ayat ini umum, tidak mengkhususkan syirik besar. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa syirik kecil itu diampuni oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada dalil kayak gitu. Nah, adapun yang dimaksud dengan diampuni di sini itu adalah diampuni sebelum diazab, diampuni sebelum dihukum. Nah, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah SWT, baik syirik besar maupun syirik kecil apabila sampai mati tidak bertaubat. Nah, karena itu sangat penting untuk diperhatikan, jangan sampai kita terjerumus di dalam dosa syirik meskipun syirik kecil. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita harus betul-betul beristighfar dan bertaubat kepada Allah kalau sampai terjerumus di dalam syirik kecil. Yang ketiga, meskipun kita tidak merasa terjerumus di dalam kesyirikan, setiap pagi, setiap sore hendaknya kita berdoa kepada Allah yang isinya mohon perlindungan dari kesyirikan dan mohon ampun dari kesyirikan yang terjerumus tapi tidak disadari. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, itu termasuk doa yang hendaknya dibaca setiap pagi dan sore. Masuk di dalam zikir pagi sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu, yang aku faham. Ya Allah, lindungilah aku dari kesyirikan yang aku faham, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Nah, terjerumus apa enggak? Enggak tahu kok. Nah, itu ya mohon ampun kepada Allah dari kesyirikan yang tidak tahu. Nah, dengan begini maka insya Allah apabila terjerumus dalam kesyirikan dan tidak tahu, tidak sadar, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Nah, ayat berikutnya, wa qala al-Khalil alaihi salam, dan al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pada pertemuan yang lalu dia dinyatakan oleh Allah sebagai imam, sebagai ketua, sebagai umat gitu ya. Nah, Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah terhadap berhala. Menyembah terhadap berhala adalah kesyirikan. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari kesyirikan. Kenapa? Karena sesungguhnya di ayat yang lain disebutkan innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala atau kesyirikan-kesyirikan itu menyesatkan banyak manusia. Nah, yang diambil pelajaran di sini, Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai dikenal imam di dalam ketauhidan, takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ibrahim alaihissalam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan akhirnya menjadi yang nomor satu, Ibrahim alaihissalam adalah makhluk atau manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Dan setelah Rasulullah SAW diutus, akhirnya Rasulullah yang menjadi pertama itu. Nah, Ibrahim alaihissalam betul-betul mohon kepada Allah supaya dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan, dari dosa syirik. Nah, dan itu Ibrahim alaihissalam mestinya orang yang imannya tidak setingkat Rasul, tidak setingkat Nabi, mestinya harus lebih takut dan lebih waspada dan lebih mohon perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Mestinya seperti itu. Tapi memang iman itu semakin sempurna, orang itu semakin takut kepada Allah SWT dan semakin takut terhadap hal-hal yang menjadikan murka Allah SWT. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya yang paling takwa di antara kalian dan saya yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Nah, jadi semakin sempurna iman, semakin sempurna ketauhidan, semakin takut terhadap kesyirikan. Nah, ini harus difahami, orang yang tidak takut terhadap kesyirikan itu menunjukkan imannya rendah. Karena iman itu semakin tinggi, orang itu semakin takut kepada kesyirikan, dan saking takutnya berusaha tidak terjerumus, meskipun begitu tetap mohon perlindungan kepada Allah dan istighfar kepada Allah dari kesyirikan yang dia tidak tahu. Ya, doa pagi sore tadi itu wujud dari takutnya kepada Allah, takutnya kepada kesyirikan. Nah, wa fil hadithi, dan di dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, yang lebih menakutkanku menimpa kalian adalah syirik kecil.
Gitu. Akhwafu, yang lebih aku takuti. Yang lebih aku takuti, yang lebih menakutkanku. Sama saja kan bahasa Indonesia, yang penting maksudnya sama ya. Yang lebih menakutkanku, ma'akhafu, apa-apa yang takut alaikum menimpa kalian. Nah, itu diartikan dengan bebas. Yang lebih menakutkanku menimpa pada kalian, asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu Nabi SAW ditanya, faqala ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Yang pertama, bahwa ada faedah ungkapan semisal dengan ini, ungkapan yang semisal dengan ini. Nah, itu ada beberapa, gitu. Beberapa yang dimaksud yang lebih menakutkanku menimpa kalian ini adalah sahabat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang tidak mungkin murtad, yang tidak mungkin terjerumus dalam syirik besar. Ya. Sehingga Rasulullah tidak takut. Saya tidak takut orang seperti kalian murtad. Saya tidak takut orang seperti kalian terjerumus dalam syirik besar. Nah, yang paling menakutkanku menimpa kalian adalah syirik kecil. Itu. Adapun apabila orangnya itu orang biasa, ya lebih menakutkan kalau sampai terjerumus kepada syirik besar. Kenapa? Syirik besar membatalkan iman, di neraka selama-lamanya. Gitu. Itu kalau syirik besar. Nah, kenapa Rasulullah kok lebih takut sahabat yang dihadapi ini, ya, terjerumus kepada syirik kecil, kok lebih takut dibandingkan dengan kalau terjerumus dalam syirik besar? Bukan begitu. Pemahamannya adalah yang lebih menakutkanku menimpa kalian adalah syirik kecil. Kenapa? Karena yang pertama, pemahaman yang pertama, ungkapan seperti ini itu difahami karena tidak mungkin sahabat atau orang soleh semisal dengan itu terjerumus dalam syirik besar. Ada ungkapan juga hadis Rasulullah yang semisal dengan ini. La yakhluwanna ahadukum la yadkhulu jadi tidak boleh salah satu di antara kalian masuk ke rumah perempuan yang tidak ada mahramnya. Jadi lupa lafaz hadisnya, tapi tidak boleh salah satu di antara kalian laki-laki masuk ke dalam rumah perempuan yang tidak ada mahramnya. Jadi di situ hanya ada perempuan, nggak ada laki-laki. Nah, kalian yang bukan mahram, bukan suami, bukan mahram, kalian tidak boleh masuk ke rumah seperti itu. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aital hamwa, tahukah engkau maksudnya bagaimana wahai Rasulullah kalau alhammu? Alhammu itu apa? Alhammu itu saudara ipar. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau perempuan itu saudara ipar? Saudara ipar itu berarti istrinya saudara. Ya, tidak boleh masuk ke dalam rumah, di rumah itu ada perempuan, tidak ada mahramnya. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau laki-laki ini masuk ke rumah perempuan, ada perempuan, tidak ada mahramnya, tapi perempuan itu adalah saudara ipar. Alhamqala sallallahu alaihi wasallam, alhammu al-maut. Alhammu al-maut, saudara ipar itu adalah kematian. Penjelasan hadis yang dimaksud dengan ipar itu adalah kematian. Ipar itu dalam bab ini adalah puncak bahaya. Yang paling berbahaya masuk ke dalam rumah perempuan yang tidak ada mahramnya, yang paling berbahaya adalah saudara ipar. Kalau gitu lebih berbahaya mana? Gadis yang disukai, gadis itu juga menyukai laki-laki, terus laki-laki ini masuk ke dalam rumah gadis itu tidak ada siapa-siapa. Lebih berbahaya mana? Dengan masuk ke saudara ipar. Nah, maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu. Lah maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang beragama Islam menjaga agamanya, menjaga, takut terhadap dosa-dosa besar, takut
dengan hal seperti itu. Kalau nggak betul-betul perhatian, kalau nggak betul-betul punya perhatian, laki-laki yang beragama dan menjaga agamanya itu nggak akan masuk ke rumah gadis yang tidak ada siapa-siapa, itu nggak akan mau, ya, nggak akan mau. Jadi misalnya begini. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, listriknya sudah nyala, jadi insya Allah akan normal kembali gitu ya. Jadi rencananya setelah adzan isya kita langsung selesai ya. Nah, jadi maksudnya hadis tadi itu paling berbahaya. Kenapa? Masih pergantian mungkin. Tidak apa-apa, kita tetap lanjut ngomong ya. Yang penting dengar ya. Jadi maksud alhamu al maut, saudara ipar itu adalah yang paling berbahaya. Gitu. Itu maksudnya adalah orang yang beragama Islam, menjaga agamanya. Orang seperti ini tidak akan berduaan dengan wanita yang bukan mahram di tempat yang sepi. Tidak akan berduaan dengan mahram. Misalnya begini, sekedar contoh yang gampang ya. Misalnya begini, laki-laki bisa memperbaiki mesin yang rusak, bisa memperbaiki komputer, bisa memperbaiki kulkas atau apa gitu ya. Terus dipanggil sama perempuan untuk memperbaiki. Di rumah nggak ada siapa-siapa kecuali satu perempuan. Nah, laki-laki yang menjaga agamanya nggak mau. Tidak boleh di dalam Islam gitu, seperti ini. Seandainya suatu tuntutan yang cukup kuat, ya saya kerjakan dan mbak atau ibu jaga di luar, jadi akhirnya tidak kholwah, akan begitu. Atau si perempuan itu sendiri yang silakan dikerjakan kulkas di itu yang mati ya, silakan dikerjakan. Terus si perempuan yang sendirian tadi itu nggak di dalam, kenapa? Karena yang laki-laki ini bukan mahram. Itu secara umum orang Islam yang punya pemahaman agama, gitu. Nah, tapi kurang ilmu, kurang perhatian, gitu. Tapi kalau saudara ipar, masya Allah orang Islam ngajinya aktif, jamaahnya aktif, terus masuk ke rumah di dalam hanya ada saudari ipar, gitu. Jadi istrinya saudara di rumah hanya ada istrinya saudara. Terus masuk ke dalam rumah karena ada perluan, entah memperbaiki kulkas atau memperbaiki AC atau memperbaiki apa misalnya gitu ya. Nah, si istrinya saudara tadi itu tidak sekedar menjaga di luar, buatkan teh, buatkan kopi, disuguhkan, diminum dulu, padahal tidak ada siapa. Nah, karena itu kalau orang Islam masih menjaga agamanya, hati-hati berduaan dengan wanita. Bagaimana kalau ipar? Paling berbahaya. Kenapa? Dikira biasa, padahal itu justru fitnahnya sangat besar. Nah, kalau itu bukan siapa-siapa, akan menjaga diri, imannya ini akan membentengi. Nah, sampai kalau di dalam dia tidak mau masuk, keluar dulu, atau yang perempuan yang tidak mau dekat, tapi begitu yang ngerjakan ini saudaranya suami, gitu. Nggak sekedar hatinya biasa, dibuatkan teh, disuguhkan, bisa ngobrol juga. Yang itu ngerjakan sambil ditanya begini, nah bisa seperti itu. Karena itu ada ungkapan alhamu al maut, dan maksudnya bukan berduaan laki perempuan dalam bahasa sekarang pacaran itu dengan saudara ipar lebih berbahaya daripada pacaran di tempat sepi. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah itu orang yang masih menjaga diri tadi itu. Nah, orang yang masih menjaga diri kalau dengan saudara ipar, banyak yang mengira tidak apa-apa saudara sendiri, padahal itu bukan mahram. Nah itu. Nah di sini juga ada faedah seperti itu, bahwa yang lebih menakutkan Rasulullah SAW
menimpa para sahabat itu adalah syirik kecil. Makna yang lain itu ya. Kenapa yang lebih menakutkan Rasulullah SAW itu syirik kecil? Karena yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang zahirnya soleh, zahirnya taat kepada Allah, secara umum tidak terjerumus ke dalam dosa seperti pembunuhan, seperti perampokan, minum khamar, enggak kayak gitu. Tapi yang paling gampang menimpa orang yang zahirnya soleh itu adalah syirik kecil. Tatkala ditanya oleh Rasulullah, bukan syirik kecil yang umum, tapi riya. Soleh tapi ternyata seneng kalau dipuji orang, seneng kalau dilihat orang. Nah, itu yang lebih menakutkan yang dimaksud di dalam hadis ini. Dan termasuk maknanya bahwa syirik kecil itu dosa yang sangat besar sampai betul-betul menakutkan Rasulullah SAW. Nah, dan ada faedah syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan doanya kepada Allah. Maksudnya di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Berarti yang dibahas di sini orang Islam. Yang dibahas orang Islam ya. Waktunya sholat, waktunya puasa, tapi dia juga melakukan kesyirikan. Itu. Barang siapa yang mati dan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan doanya kepada Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Masuk neraka itu. Nah, di sini ya tu'unya itu pakai fi'il mudhari', tapi dakhalan nar itu fi'il madhi. Padahal fi'il madhi itu kan sudah lampau gitu ya. Jadi barang siapa yang menyekutukan Allah dan menyekutukan Allah pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sedang atau akan. Nah, maka dia dakhalan nar, masuk neraka pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu sudah lampau. Nah, apabila ada yang dipastikan bahwa yang akan datang, kata yang dipakai kok fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan lampau, itu menunjukkan pasti jadi ahli neraka. Jadi kayak gitu. Berarti siapa yang mati membawa dosa syirik. Kesimpulannya gitu. Siapa yang mati membawa dosa syirik pasti masuk neraka. Nah, karena itu harus betul-betul takut kepada kesyirikan sebagaimana judulnya. Wali Muslim, dan di dalam Sahih Muslim. Kalau tadi riwayat Bukhari, sekarang di dalam riwayat Sahih Muslim. An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang bertemu Allah, maksudnya bertemu Allah nanti di hari kiamat, semua manusia akan kembali kepada Allah. Tsumma ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, pasti merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Untuk dihisab dan dibalas. Nah, siapa yang menemui Allah, nah, la yusyriku bihi syai'an, tidak membawa dosa syirik sedikit pun atau sekecil apapun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Waman laqiyahu, dan barang siapa yang menemui Allah yusyriku bihi syai'an, dia menyekutukan Allah, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Lalu berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, saya meringkas bahwa bahaya syirik besar. Yang pertama, syirik besar adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Nah, jadi itu.
Karena itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Kapan Ali radhiyallahu an diambil pemahaman bahwa orang itu senang dipuji kalau baik, itu mengandung makna syirik kecil. Ya. Lah, kalau orang baik terus dipuji itu di mana-mana. Iya. Dan yang dipuji meskipun berusaha menghindar, tidak semua menghindar sama hatinya. Ya. Nah, yang betul-betul bisa menghindar sama hatinya itu adalah orang yang dicela dan dipuji itu sama, dan itu sedikit ya. Misalnya begini, pulang dari haji misalnya, haji bapak itu gak kira diterima. Kenapa? Kan bapak modelnya orang kayak gini, hati enak apa enggak? Dongkol ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang kayak gini kalau dipuji itu senang. Masya Allah, bapak sudah bisa haji ya, begitu ya. Gitu. Saya kerja lebih dulu tapi belum berangkat. Oh, ini semata-mata karena rahmat Allah. Lisannya ya, tapi sesungguhnya hatinya senang dipuji. Kalau dicela kayak tadi, tidak senang. Dan yang keikhlasannya itu sempurna, tidak ada bedanya dipuji maupun dicela. Kamu mencela tidak memadharatkan, kamu memuji tidak menjadikan saya terangkat di sisi Allah. Nah, jadi kayak gitu, itu yang keikhlasannya sempurna. Tapi orang setingkat kita, jangankan setingkat kita, orang soleh sangat ditakutkan tertimpa syirik kecil. Ali radhiyallahu an ketemu dengan Khalifah Umar, dan Khalifah Umar itu ahli surga. Ali radhiyallahu an ahli surga. Ali radhiyallahu ketemu itu. Kaifa asbahta ya Ali? Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Ali? Gitu. Halaktu celaka saya. Ada apa? Gitu. Sesungguhnya hati ini senang dipuji. Kalau dipuji atas kebaikan itu senang. Nah, dan itu mengandung mana riya tadi itu. Nah, Umar radhiyallahu anhu langsung sadar, sesungguhnya hati ini juga seperti itu. Nah, dan itu khalifah ahli surga ya. Nah, jadi kayak begitu. Lagi di antara kisah ulama salaf, ada yang setiap sholat selalu di shaf yang pertama. Suatu ketika karena sesuatu hal tidak di shaf pertama, lalu muncul rasa malu. Begitu sadar takutnya kepada Allah dan beristighfar dan bertaubat. Kenapa? Karena takut selama ini di shaf pertama itu mengandung riya. Kenapa? Begitu tidak di shaf pertama malu. Nah, harusnya tidak malu kepada selain Allah SWT gitu. Nah, kenapa kok malu? Nah, itu. Nah, dan saya muncul pemahaman gitu. Yang benar bagaimana? Yang benar itu tidak malu. Datang ke masjid, semua sudah selesai, akhirnya sholat sendirian. Yang betul itu tidak malu. Lah apa yang betul? Seandainya iman itu betul, rasa yang muncul itu adalah rugi. Rugi tidak bisa di shaf depan, padahal Rasulullah SAW bersabda, Innallaha malaikatahu yusholluna ala sufufil uwal. Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang di shaf pertama. Lah kalau nggak dapat shaf pertama, rugi. Nah, harusnya rugi, bukan malu, ya. Nah, kalau malu itu ada makna kayak tadi itu. Nah, kembali bahwa syirik kecil itu dikhawatirkan, yang sangat dikhawatirkan menimpa orang-orang yang soleh, maksudnya zahirnya soleh, gitu. Yang kelima, qurbul jannati wan nar. Neraka dan surga itu sangat dekat. Neraka dan surga itu sangat dekat, gitu. Nah, bagaimana? Ya, kalau orang itu bersih dari syirik di surga, tapi kalau syirik sedikit di neraka. Nah, man mata wa huwa yata'u min dunillahi tantakhalan nar. Dan di hadis yang terakhir tadi itu, ya, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah
Wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Siapa yang bertemu Allah tidak membawa dosa syirik sedikit pun, maka dia jadi ahli surga. Dan barang siapa yang menemui Allah SWT membawa kesyirikan, maka dia masuk neraka. As-sadis yang ke-6, al-jam'u baina qurbihi ma fi haditsin wahid. Dua-duanya dikumpulkan di dalam satu hadis supaya wallahu alam muncul khauf war raja. Ya. Supaya muncul di dalam hati ini betul-betul penuh harap kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Penuh harap agar dimasukkan ke dalam surganya dan takut kalau sampai diazab di nerakanya. Nah, dan banyak hal yang menunjukkan makna khauf dan roja. Misal, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu itu berarti bersegera apa? Beristighfar dan bertaubat, gitu ya. Nah, dan orang itu akan betul-betul berlomba-lomba istighfar dan taubat apabila di dalam hati ini muncul rasa takut kepada Allah SWT atas kekurangan dan atas kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, akhirnya sering dan banyak sekali istighfar dan taubatnya. Fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi penuh dengan kenikmatan. Nah, bersegera untuk mendapatkan surga itu dengan apa? Dengan amal soleh, gitu ya. Nah, kalau orang itu betul-betul harapannya tinggi, berharap kepada Allah surga, maka dia pasti berlomba-lomba untuk beramal soleh. Nah, sehingga di ayat itu juga mengandung al-khauf war raja, takut dan penuh harap kepada Allah SWT. Nah, di sini juga gitu. Dua hal, yaitu dekatnya surga dan neraka dikumpulkan di dalam satu hadis supaya betul-betul mengingatkan kepada kita hendaknya betul-betul kuat di dalam jiwa kita ini al-khauf dan raja. Dan ukuran keimanan seseorang itu dilihat dari khauf dan rojahnya yang ada di dalam dirinya, dan orang lain tidak tahu. Tetapi orangnya sendiri itu mengetahui sedikit. Apa maksudnya? Lihatlah diri kita masing-masing. Apa sebentar-sebentar kita merasa takut kepada Allah SWT, takut akan azab Allah SWT, gitu. Dan sebentar-bentar kita betul-betul berharap kepada Allah, atau kita nggak pernah takut dan juga nggak pernah penuh harap. Nah, itu ukuran keimanan kita itu seberapa. Nah, ini penting, gitu ya. Nah, yang ketujuh, as-sabi'ah, yang ketujuh, gitu ya. Annahu man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Yang bertemu Allah tidak menyekutukan Allah sedikit pun masuk surga, walau kana min a'badin nas. Loh, salah baca ya. Man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Yang menemui Allah membawa dosa syirik maka masuk neraka. Walau kana min a'badin nas, meskipun orang itu orang yang paling ahli ibadah. Meskipun orang itu orang yang paling ahli ibadah, tapi ternyata dia menyekutukan Allah, maka pasti jadi ahli neraka atau pasti masuk neraka. Atsamina al-mas'alatul azimah. Yang kedelapan adalah masalah yang paling agung yang diangkat di dalam bab ini, wahiyya su'alul khalil, yaitu permohonan Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, permohonannya kepada Allah, wali banihi, permohonannya kepada Allah untuk dirinya dan untuk anaknya. Jadi Nabi Ibrahim mohon kepada Allah untuk dirinya dan untuk anaknya, wiqayata ibadatil asnam,
Mohon apa? Mohon perlindungan dari Allah dari kesyirikan, dari penyembahan pada berhala, maksudnya dari kesyirikan. Nah, kenapa kok dikatakan ini masalah yang paling agung? Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah imam di dalam ketauhidan, imam di dalam beragama kepada Allah yang benar gitu. Dan tadi itu kita sampaikan bahwa dia adalah orang yang paling tinggi setelah Rasulullah SAW kedudukannya di sisi Allah. Jadi yang paling tinggi itu adalah ulul azmi. Ulul azmi itu 5 ini yang paling tinggi 2, yaitu kekasih Allah Rasulullah SAW dan Ibrahim AS. Dan yang paling tinggi dari 2 orang ini adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya di surga itu ada satu kedudukan tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada satu hamba. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku betul-betul penuh harap akulah satu hamba itu. Dan di antara ulama menjelaskan bahasa ini adalah tawadhu'nya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalil yang lain, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidnya semua manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan wali liwaul hamdi, dan saya punya bendera alhamdu di hari kiamat. Semua orang yang baik, nabi dan rasul semuanya gitu, ada di bawah bendera saya. Nah, berarti Rasulullah adalah yang nomor 1. Tapi di hadis tadi itu, inna fil jannati la manzilah, sesungguhnya di surga ada satu kedudukan tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada satu hamba, dan aku berharap akulah satu hamba itu. Nah, seandainya langsung diungkapkan dan satu hamba itu adalah saya, maka itu sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Tapi karena tawadhu'nya Rasulullah SAW, dan aku berharap akulah satu hamba itu. Nah itu. Nah, Ibrahim alaihissalam kekasih Allah, imam di dalam ketauhidan, tapi takut kalau tidak dilindungi oleh Allah dari kesyirikan. Nah, karena itu maka kita harus betul-betul memunculkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah, sehingga kita menghindar dan kita berlindung kepada Allah, supaya Allah melindungi kita dari kesyirikan. Yang ke-9 tinggal 3 pendek-pendek itu. Itibar bihalil aktsar. Mengambil pelajaran umumnya manusia itu menyekutukan Allah. Karena itu kita harus berusaha menjadi golongan orang yang sedikit atau yang tidak umum. Kalau kita tidak betul-betul perhatian, sesungguhnya umumnya manusia itu adalah menyekutukan Allah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya kesyirikan itu menyesatkan banyak manusia. Yang ke-10 itu, sesungguhnya takut kepada kesyirikan itu termasuk tafsir la ilaha illallah. Bagaimana itu? La ilaha, meniadakan kesyirikan, menghapus kesyirikan, menjauhi kesyirikan, tidak ada yang benar. Dan kalau itu tidak ada yang benar dan ancamannya berat, maka harus takut terhadap kesyirikan. Karena itu ini masuk di dalam tafsir la ilaha illallah. Dan yang terakhir, fadilatu man salima minasyirki, itu keutamaan orang yang bisa selamat dari kesyirikan. Keutamaan apa keutamaannya? Mendapatkan janji surga. Jadi kalau betul-betul bisa selamat dari kesyirikan, menghindar dari kesyirikan, maka betul-betul menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena mendapatkan janji surga. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang menemui Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dan difahami tidak membawa dosa syirik sedikit pun, seandainya pernah menyekutukan Allah, sudah betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya. Nah, menemui Allah tidak membawa dosa syirik sedikit pun, maka pasti masuk surga. Mungkin itu, dan kita jeda untuk sholat dulu ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami, yang pertama bahwa apabila kita lahir
dari kedua orang tua Islam lahir sudah dalam keadaan Islam, gitu. Atau apabila orang itu asalnya tidak Islam terus mengikrarkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, maka dia sudah Islam. Apalagi sudah paham rukun Islam yang 5 dan menjalankan sesuai dengan kemampuan, sudah paham rukun iman yang 6, gitu, dan menjalankan banyak amal ibadah. Nah, maka kita wajib berkeyakinan bahwa itu adalah orang Islam. Kita wajib berkeyakinan bahwa yang seperti itu adalah orang Islam, orang yang beriman. Lalu ada kelompok yang menyatakan apabila tidak berbaiat kepada pemimpin salah satu golongan, gitu, itu semua tadi tidak bermanfaat. Bagaimana? Ini termasuk apa? Nah, itu orang beda-beda satu dengan orang yang lain, tapi jawaban yang menyeluruh orang itu salah paham. Salah paham di dalam memaknai salah satu hadis yang semisal dengan pemahaman mereka. Nah, jadi itu yang penting untuk diperhatikan, gitu ya. Misalnya begini, barang siapa yang mati dan dia tidak mengikat atau tidak punya ikatan baiat, gitu, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Seandainya yang dibahas itu hanya masalah mati jahiliyah, gitu, itu tidak berarti kafir. Tidak berarti kafir, ya. Kalau dia sudah dalam keadaan Islam terus mati tapi masih membawa kepercayaan atau ajaran jahiliyah tertentu, kalau dia sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih ada sisi kejahiliaan, itu tidak berarti ikrarnya batal atau tidak bermanfaat, tidak berarti sholatnya tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu sahabat, inna kamru'un fika jahiliyah. Itu sahabat, sesungguhnya kamu adalah orang yang di dalam dirimu masih ada kejahiliaan. Nah, jadi kayak gitu, ya. Jadi ada jahiliyah yang di luar Islam, ada orang itu masih itu punya itu pengaruh jahiliyah atau masih belum bersih dari jahiliyah. Apabila dia sudah menyatakan diri masuk Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, faham apa? Faham tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, ini faham, ya. Dan tidak jelas-jelas mengingkari yang harus diimani, tidak jelas-jelas mengingkari yang harus diimani. Tidak boleh dikatakan itu tidak Islam. Itu adalah Islam, itu adalah orang yang beriman, nanti hisabnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini penting untuk difahami. Karena itu yang kayak gitu itu seperti apa? Gitu. Hukum secara global mereka itu salah paham. Adapun tingkatan kesalahpahaman mereka bisa jadi sampai pada tingkatan musyrik, bisa jadi sampai tingkatannya tidak sampai musyrik. Nah, yang musyrik bagaimana? Yang sampai pada tingkatan lebih mendahulukan golongannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka bisa jadi ada orang yang seperti ini. Bisa jadi, gitu ya. Nah, intinya bahwa hukum secara global yang berpemahaman seperti itu salah paham. Nah, kesalahpahaman di dalam masalah yang prinsip, di dalam masalah keimanan, di dalam masalah mendasar itu secara umum adalah tersesat.
adalah tersesat. Gitu. Kesyirikan itu termasuk kesesatan, tapi tidak semua kesesatan itu syirik. Nah, itu satu. Yang kedua, mohon maaf ya, jadi isu yang di luar lebih-lebih dulu, ya kira-kira 20-an tahun yang lalu, gitu. Terus sekitar itu gitu ya, atau lebih daripada itu juga seperti apa enggak tahu, tapi kalau 20 tahun yang lalu itu saya sudah mau lulus atau sudah lulus, baru lulus gitu ya. Nah itu masih kenceng bahwa pemahaman kelompok ini itu mengkafirkan golongan lain. Nah gitu ya. Nah seandainya kita sudah ngaji kayak gini, mereka mengkafirkan kita, seandainya gitu ya. Terus kalau kita ditanya apakah mereka kafir? Enggak, mereka enggak kafir. Mereka salah paham, boleh mengatakan mereka tersesat karena mengkafirkan orang Islam. Nah jadi gitu. Dan sudah ada di zaman sahabat yang sesungguhnya dasarnya itu seperti mereka di dalam bab ini, mengkafirkan yang lain, gitu ya. Yaitu orang-orang Khawarij, mengkafirkan Ali radhiyallahu an dan semua pengikutnya, mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu an dan pengikutnya semuanya dikatakan kafir. Dan Ali radhiyallahu an ditanya, dan mereka memerangi umat Islam. Umat Islam perang bersama mereka, meskipun hampir selalu yang sahabat ini yang hampir selalu menang, mereka juga pernah menang dan pernah menguasai beberapa wilayah, gitu ya. Nah, ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya, gitu, akuffarun hum, apakah mereka itu kafir? Mereka mengkafirkan para sahabat. Apakah mereka itu kafir? Dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, enggak, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu adalah saudara kita sesama muslim, tapi mereka durhaka, tersesat melampaui batas sikapnya kepada kita. Dan di kesempatan yang lain ditanya dengan pertanyaan yang sama, akuffarun hum, apakah mereka itu sudah kayak begini, akuffarun, apa mereka itu kafir? Nah, bal minal kufri farru. Jawaban Ali radhiyallahu anhu, enggak, bahkan mereka itu lari dari kekafiran, ingin jadi orang yang beriman, tapi tersesat jalan. Nah, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Mereka mengkafirkan kita, itu kesalahan mereka, kesesatan mereka. Kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Mereka Islam, salah jalan di dalam bab seperti ini tidak berarti kafir. Hukumnya mengkafirkan orang dosa besar. Jadi hukum yang diucapkan dosa besar. Adapun hadis itu tidak difahami teksnya, gitu. Karena hadis itu tidak satu. Di dalam Sahih Muslim dan di dalam riwayat hadis-hadis yang lain ada hadis, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir, maka sungguh ucapan itu kembali kepada salah satu dari keduanya, dari yang mengucapkan atau dari yang dikatakan kafir tadi itu. In kana kama qala fa illa raja'a ilaihi raja'a alaihi, gitu. Atau kama qala sallallahu. Apabila sesuai dengan yang ia ucapkan, ya berarti dia betul-betul kafir. Misalnya A berkata kepada si B, A berkata kepada si B, wahai kafir, wahai orang kafir. Nah, hadis tadi itu, maka kata-kata kafir ini gitu, kembali kepada salah satu dari keduanya, yang mengucapkan atau yang diucapkan. Ya, jadi itu. Nah, ingkana kama qala, apabila yang dikatakan kafir tadi itu sesuai dengan ucapannya, ya kalau begitu memang dia kafir. Kalau enggak, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Gitu. Kembali kepada yang mengucapkan. Baiknya. Dan meskipun kayak begini, kan begini ya. Ini.
Kalau mereka mengkafirkan kepada kita, berarti kalau kita tidak kafir, berarti kafir itu kembali kepadanya, kan gitu toh lafaz hadis tadi ya. Iya, makna lafaz hadis kayak begitu. Meskipun begitu, kita tidak boleh, karena kita tidak boleh berpemahaman karena kita tidak kafir, berarti kafir itu kembali ke dia sendiri, berarti dia kafir. Tidak boleh begitu. Itu artinya kita mengkafirkan orang Islam. Nah, terus bagaimana? Itu hadis ancaman. Jangan berkata kepada orang Islam, wahai kafir. Kenapa? Itu dosa besar, dan bahkan betul-betul bisa jadi betul-betul karena kamu mengatakan begitu, akhirnya dihukumi oleh Allah, kamu nanti kafir atau Islammu dihukumi oleh Allah batal. Jadi itu ancaman, hadis ancaman. Nah, jadi kayak gitu. Dan ada ancaman-ancaman yang semisal dengan ini di hadis yang lain. Nah, jadi itu, karena itu kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam. Ya, bahkan ada pembahasan orang Islam. Buktinya apa? Jadi dia tidak beragama lain, agamanya adalah Islam, identitasnya Islam. Kalau kepingin buktinya apa? Waktunya sholat, dia sholat. Kepingin tambahan bukti, waktu orang Nasoro ke gereja dia nggak berangkat, tapi Jumatan dia Jumatan. Nah, itu kan bukti ya bahwa dia Islam, dia bukan Nasoro. Waktu agama lain melakukan peribadatan dia tidak mengikuti, tapi waktunya umat Islam ibadah, misalnya Jumatan, dia Jumatan. Itu bukti bahwa dia itu Islam, disebut ahlul kiblah. Tidak boleh dikafirkan meskipun terjerumus kepada kekufuran, kufur besar, meskipun terjerumus kepada kesyirikan, syirik besar, sebelum ditegakkan hujjah. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang yang zahirnya Islam. Adapun di hadapan Allah, orang yang terjerumus pada kesesatan atau terjerumus pada kekafiran atau kesyirikan itu imannya batal apa enggak, Allah Maha tahu. Itu hukum nanti di akhirat, hukum Allah. Kita diperintah menghukumi zahir. Apa zahirnya? Beragama Islam, waktunya sholat berarti sholat. Lah kok dia berbuat syirik? Bisa jadi tidak sadar. Kan kita nggak tahu hatinya, bisa jadi nggak sadar, bisa jadi nggak ngerti kalau itu syirik. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Ustaz, menyambung pertanyaannya dari kelompok kita yang dulu itu memang sekarang tidak mengkafirkan, tapi secara praktek itu nikah dengan orang selain golongannya hukumnya haram. Terus menganggap sholatnya juga selain golongannya adalah batal, tidak sah sholatnya. Menganggap bahwa kalau ada saudara yang selain golongannya, kalau ada bagian waris juga tidak dapat bagian. Apakah seperti itu juga termasuk mengkafirkan? Ya, jadi yang diucapkan tadi itu adalah konsekuensi dari berpemahaman mengkafirkan orang lain. Akhirnya berkonsekuensi seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya masih punya prinsip mengkafirkan orang lain. Meskipun yang terang-terangan menyatakan kafir bisa jadi sudah berubah, gitu ya. Tapi konsekuensi mengkafirkan orang lain akhirnya tidak boleh menikahkan keluarganya yang Islam dengan orang yang tidak seperti ini. Nah, itu konsekuensinya. Akhirnya kalau meninggal tidak saling mewarisi, itu hukum beda agama. Nah itu. Nah, karena itu kita harus hati-hati gitu. Kalau mereka masih kayak begini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit mendengar tausiah, mendengar ayat, mendengar hadis, gitu, mendengar penjelasan ulama ahli sunnah, dan akhirnya mulai terbuka, terus
akhirnya mereka menjadi baik gitu. Nah, dan pada dasarnya kalau sudah berupa kelompok apalagi besar gitu ya, itu pintu yang paling kuat menjadi tutup kebenaran tidak bisa masuk itu adalah fanatik. Mudah-mudahan fanatiknya juga menjadi terbuka dan akhirnya ilmu-ilmu dari manapun itu akhirnya masuk. Nah, jadi gitu. Dan seandainya dari ungkapan tadi itu kalau memang mereka kayak gitu, sesungguhnya mereka masih mengkafirkan. Buktinya sholatnya yang lain dikatakan nggak sah. Buktinya tidak boleh menikahkan keluarga mereka dengan yang lain. Buktinya tidak boleh saling mewarisi apabila beda. Nah, berarti mereka saling mengkafirkan. Ya, itu konsekuensi mengkafirkan, tapi itu tidak usah terlalu dibahas panjang di kita. Kenapa? Karena kita sudah punya pemahaman itu salah paham yang menimbulkan mereka tersesat atau menimbulkan kesesatan gitu. Dan kita tetap tidak mengkafirkan. Khawarij itu sampai pada tingkatan Ali radhiyallahu anhu itu ahli surga. Rasulullah menyebutkan 10 ahli surga dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kayak gitu ya. Nah, dikafirkan. Loh, di hadis Rasulullah jelas di surga tapi dikatakan kafir. Nah, tapi Ali radhiyallahu anhu kala ditanya, apakah mereka kafir? Enggak. Mereka itu saudara kita tapi melampaui batas. Durhaka yang melampaui batas. Tapi masih belum dikafirkan oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu dan oleh para sahabat. Nah, jadi mereka salah paham, mereka tersesat, itu tidak apa-apa gitu. Karena apa? Karena memang banyak dalil yang menunjukkan itu boleh mengatakan orang lain tersesat. Nah, ada lagi yang lain? Ini. Waalaikumsalam. Tadi yang disampaikan yang terkait bahasa kafir, berikut saya minta kejelasan yang terkait dengan bahasa najis. Najis biasanya ini yang terkait dengan kurang sempurnanya dalam berwudu. Di antaranya yang hubungannya dengan ini, ya mari kita terbuka saja dalam artian tidak selalu semuanya itu buruk, juga ada baiknya. Kelompok yang tadi dibahas itu, karena saya hubungkan dengan bagaimana bapak saya ketika mengajar anak-anaknya yang terkait dengan mencuci kaki. Ya maaf, kami tidak menyinggung ormas yang mana-mana tidak, tapi cenderung sebelum di antara ketika cuci kaki kadang-kadang kalau hidup berbocor dengan layu, kadang-kadang dikan bermayu. Tapi dulu bapak saya mengajar bapak saya orangnya keras, dalam artinya kalau boleh zikir setelah jari itu dimasuki jari kanan, telapak kaki dibasuh sampai di atas mata kaki. Jadi intinya sampai bahasa nanti saya kadang-kadang juga berpikir mungkin mereka itu memperhatikan wudunya ormas-ormas yang lain itu sembrono. Ya maaf, jadi yang betul wudu itu bagaimana, khususnya untuk masalah cuci kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira tidak ada atau jauh kaitannya kalau dasar mereka mengkafirkan itu didasari dari wudu. Golongan bukan mereka yang sembrono gitu ya, mungkin terlalu jauh, tapi tidak apa-apa gitu ya. Adapun pembahasan tentang wudu yang benar itu aja gitu ya. Wudu yang benar kalau di mazhab Maliki itu harus sambil digosok. Jadi diguyur wajahnya, diguyur tangannya, itu tidak boleh, harus digosok. Nah,
kaki digosok di sela-selai itu. Adapun jumhur ulama sah, yang penting kena air. Ya, yang penting kena air. Digosok sunnah, kenapa? Karena ada dalilnya. Menyela-nyelai kaki waktu wudu, menyela-nyelai jari itu ada dalilnya. Jadi wudu yang sempurna sambil digosok semuanya. Jadi sela-selanya jari ya waktu kaki ya. Jadi di sela-selai ini, bahkan ada yang sampai mengatakan gitu, pakai jari kelingking gitu. Nah jadi itu. Tapi kalau yang saya ingat, kalau di mazhab Malik itu tidak memperhatikan atau tidak sampai pada tingkatan jari yang dipakai, yang penting digosok. Kenapa? Karena dengan digosok menjadi mantap, sempurna gitu, dan itu ada sunnahnya. Nah, adapun pemahaman jumhur ulama, yang penting kena air maka sah. Kalau sampai tidak kena air di bagian yang harus kena air, maka wudunya tidak sah. Nah, jadi itu wudu yang sunnah. Adapun secara sempurna wudu yang sunnah, yang pertama itu membaca bismillah, kemudian mencuci kedua tangan. Gitu. Nah, mencuci kedua tangan ini kanan dulu apa kiri dulu? Mencuci kedua tangan itu bareng. Ya, bareng. Gitu. Setelah itu berkumur dan menghirup air ke hidung. Di antara ulama memberikan penjelasan karena hadis yang menyebutkan itu tahapannya pakai summa itu artinya kemudian. Tapi waktu menyebut berkumur dan menghirup air ke hidung itu enggak pakai summa tapi pakai wa, pakai dan itu menunjukkan limutlaqil jam'i, menunjukkan kebersamaan. Akhirnya di antara ulama ada yang menuliskan sunnahnya berkumur dan menghirup air ke hidung 3 kali itu, sekali ngambil air untuk berkumur dan menghirup air ke hidung bareng. Itu berkumur dan menghirup hidung. Habis itu diulang 2 kali, habis itu diulang yang ketiga. Gitu. Bukan berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, bukan begitu. Ya, meskipun ada kitab fikih yang menyebutkan berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, itu ada, gitu. Nah, tapi misalnya Syekh Abdul Alim Al-Badawi di dalam kitabnya Al-Wajiz jelas-jelas menjelaskan sunnahnya berkumur dan menghirup air ke hidung itu bareng. Kenapa? Karena hadisnya pakai wa, pakai dan, padahal tahapan di dalam hadis ini terus pakai summa. Selesai summa, kemudian begini, kemudian tapi waktu berkumur itu berkumur dan menghirup air ke hidung 3 kali, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian tangan kanan sampai siku 3 kali. Ada faedah, tangan kanan dulu 3 kali sampai selesai, baru tangan kiri. Kemudian faedah yang kedua, tangan sampai siku, karena ilal mirfaq, sampai ke siku berarti menunjukkan jalan, gitu ya. Berarti mulai dari telapak ke siku, sunnahnya gitu. Adapun yang kerannya melantur gini terus melantur di siku terus gini, itu ada sunnah yang ketinggalan. Nah, terus bagaimana? Dari telapak terus diarahkan ke siku. Nah, adapun cara itu bisa macam-macam. Yang gampang ya ditampung terus dialirkan ke siku. Gitu. Lalu muncul di luar pemahaman, tidak boleh dijalankan airnya di telapak terus dijalankan gini. Kenapa? Kalau dijalankanlah dapat air mustakmal. Nah, gitu. Itu salah paham. Itu salah paham. Sesungguhnya al-ghuslu isalatul ma, arti membasuh adalah mengalirkan air. Nah itu tangan 3 kali sampai siku, lalu kiri sampai siku 3 kali. Setelah itu mengusap kepala. Ini banyak yang salah mengusap kepala ya.
yang namanya mengusap itu tidak ngantong air. Ya, kalau al-ghuslu membasuh itu pakai air, airnya dialirkan. Karena itu diantara penjelasan apabila air itu sedikit atau apabila keadaannya dituntut wudu dengan sedikit air, itu waktu membasuh harus air itu sampai mengalir, sampai jalan gitu ya. Misalnya orang haji atau orang umroh terus wudunya pakai spray disemprotkan ya, itu harus sampai ngalir terus derotos. Kenapa? Al-ghuslu isalatul ma'. Nah, adapun mengusap kepala, namanya mengusap, ya, itu tidak menyiram, tidak membasuh, mengusap. Nah, karena itu yang mengusap kepala terus bawa air, itu bukan mengusap. Mengusap itu bukan menyiram. Nah, jadi itu mengusap ya. Jadi, nah prakteknya tangan dibasahi, boleh dikipatkan. Tidak dipakai mengusap yang lain dulu ya, dibasahi terus digunakan untuk mengusap. Dan ada hadis mengusap kepala itu bada'a bi muqaddami ra'sihi tsumma adbara hatta qafahu tsumma radda ila ma bada'a minhu. Memulai dari depan kepalanya, tsumma adbara, lalu ia jalankan tangannya hatta qafahu sampai tengkuknya, tsumma radda, lalu ia mengembalikan tangannya ila ma bada'a minhu, ke di mana dia mulai, ke depan lagi ya. Nah, lalu mengusap kedua telinganya. Nah, itu ya. Adapun mengusap itu dari hadis. Pemahaman ulama bagaimana? Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengusap sebagian kepala itu sah. Di dalam Quran itu tidak menyebut semua, ya, tidak menyebut sebagian, yang penting mengusap. Karena itu yang penting mengusap sah. Nah, tapi ulama yang lain mengatakan semua. Lah, dalilnya apa? Imam Syafi'i pakai dalil ayat, mengusap gitu saja, yang penting mengusap berarti sah. Imam yang lain mengatakan ayat itu mujmal, global, lalu ada hadis yang rinci. Maka yang global itu dijelaskan oleh hadis. Lah, hadis tadi itu mulai dari depan ke belakang, ke depan lagi, berarti sempurna semua. Di mazhab Syafi'i mengatakan, diperhatikan ya, ini sangat penting ya. Di mazhab Syafi'i dibilang itu yang sempurna. Yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sifat yang tadi itu yang sempurna. Adapun mengusap sebagian adalah sah, selebih dari yang sah itu adalah sunnah. Nah, itu ya. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini. Kebanyakan orang-orang yang wudunya mengusap sebagian itu mengaku apa? Mazhab Syafi'i ya. Itu karena mereka nggak belajar. Ini pentingnya belajar. Sesungguhnya ajaran mazhab Syafi'i mengusap kepala semua. Yang tadi kita jelaskan sebagian itu sah, selebih dari yang sah itu adalah sunnah, dan tidak mengajarkan meninggalkan sunnah. Tidak mengajarkan meninggalkan sunnah. Karena itu keutamaannya sah. Mengusap membasuh wajah berapa kali? 3 kali. Yang wajib sekali. Yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga sunnah, kan gitu ya. Kenapa Anda tidak sekali saja? Tangannya sekali saja, kan itu yang wajib. Nah, sesungguhnya yang sunnah itu untuk dilaksanakan. Sunnah Rasul itu untuk dilaksanakan. Nah, jadi itu mengusap bukan membasuh, mengusap semua. Adapun hukumnya ulama berbeda pendapat, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian membasuh kaki, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Berarti bukan disiram dari atas, tapi dimulai dari kaki, dari depan, dari jari terus sampai ke mata kaki.
Untuk yang pakai keran itu lebih gampang, memulai dari jari terus sambil di sela-selai ya. Terus setelah itu atas dan itu dan digosok, itu wudu yang benar. Setelah Utsman radhiyallahu an mempraktekkan wudu ya, mempraktekkan wudu seperti ini, lalu Utsman radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW wudu seperti wudu yang saya contohkan tadi itu ada seperti wudu Rasulullah SAW. Lalu setelah Rasulullah wudu seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang wudu seperti wudu saya ini, lalu sholat 2 rakaat antara wudu dan sholat dia tidak berbicara apapun, maksudnya tentang urusan dunianya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sholat tadi itu sholat setelah wudu atau sholat sunnah wudu. Nah, kalau menjaga dunia itu berkait masalah yang kita singkatnya materi yang disinggung, kami mau meminta nasihat agar dalam hati kita itu hadir rasa takut dan juga roja. jadi nasihat bagaimana supaya muncul di dalam hati kita rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa kita harus betul-betul faham berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Amal itu suatu keharusan, tapi tidak akan ada orang yang masuk surga karena amalnya. Qalu ya Rasulullah wala anta. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun engkau enggak masuk surga karena amal. Qala wala ana. Rasulullah SAW menjawab, meskipun saya, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, hanya saja Allah selalu meliputi saya dengan rahmatnya. Faedah yang diambil berkaitan dengan pertanyaan masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, karena itu maka kita harus paham tidak akan masuk surga kalau nggak dapat rahmat Allah. Nah, bagaimana supaya kita muncul penuh harap? Kita harus betul-betul sebentar-sebentar memunculkan harapan kepada Allah, mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah dan yang semisal. Nah, jadi berharap kepada Allah SWT. Ini penuh harap. Dan orang itu tidak akan muncul harapan di dalam hati kalau dia tidak berbuat, kalau dia tidak ikhtiar untuk mendapatkan. Dan termasuk ikhtiar yang utama sehingga doa itu semakin muncul di dalam hati dan penuh harap adalah dengan amal soleh. Ya, kalau gitu kita harus meningkatkan amal soleh, dan tidak cukup meningkatkan amal, tapi hati menghadap kepada Allah dan mohon kepada Allah. Ya Allah mohon ini, ya Allah mohon ini. Kepingin dunia mohon kepada Allah, utamanya adalah kepingin kebaikan akhirat. Nah, mohon kepada Allah, dengan ini insya Allah akan muncul penuh harap kepada Allah. Dan kita harus paham bahwa manusia hampir semuanya, kecuali yang masuk di dalam pengecualian, semua manusia itu dinyatakan akan celaka, akan rugi, tersesat, akan jadi ahli neraka dan semisalnya. Nah, karena itu gampangnya, wah orang kayak kita ini ya dengan dalil yang ada itu bakal jadi ahli neraka kalau tidak mendapat rahmat Allah dan kita penuh harap rahmatnya. Nah, kan itu. Nah, karena itu kita harus takut. Takut kenapa? Karena misal satu ayat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan bisa saking banyaknya. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Kufur nikmat. Ayat itu
kita sering mendengarkan itu ayat tentang kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Kufur nikmat itu maknanya yang paling mendasar, kita mendapat nikmat tapi kita tidak merasa mendapat sehingga tidak merasa diberi. Itu makna yang paling mendasar ya. Mendapat nikmat dan hati tidak merasa, sudah didapat, sudah dipakai, sudah dinikmati dan tidak merasa mendapat, akhirnya tidak berterima kasih kepada yang memberi. Dan manusia itu disifati oleh Allah zalumun kafar. Kita ambil salah satu contoh. Kita punya dua mata ya. Kita punya dua telinga. Ya. Kita punya dua mata, dua telinga. Telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat. Mulai dari kecil sampai sekarang umur yang masih muda 20 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun menikmati itu nikmat Allah mata dan telinga, bisa mendengar, bisa melihat. Siapa di antara kita yang bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat mata ini seukuran dengan nikmat itu? Contoh dulu ya. Seandainya pegawai itu gajinya satu bulan misalnya 5 juta. Lalu bosnya itu memberi uang ini 50 juta buat kamu, hadiah. Kira-kira bersyukur enggak berterima kasih enggak kepada yang memberi? Siapa yang bilang enggak percaya saya ya. Kalau gajinya dia 5 juta terus ini 50 juta, Masya Allah, terima kasih Pak, Masya Allah saya bisa begini. Nanti dibelikan apa, Masya Allah ini dikasih Bapak itu tak wujudkan kayak gini. Syukurnya terus ya. Nah 50 juta, nilainya mata dan telinga ini berapa? Salah satu ungkapannya, dunia dan seisinya dibandingkan dengan mata dan telinga gabung jadi satu, itu lebih tinggi nilainya mata dan telinga. Bagaimana itu? Kalau orang ini ditawari, Pak, dunia dan seisinya milikmu, itu gudang emas buat Bapak, itu segala macam itu buat, tapi Bapak tidak punya mata, tidak punya telinga, milih mana? Kalau dia nggak punya mata, nggak punya telinga, Pak ini milikmu, nggak dengar, taruh di depan matanya, nggak lihat, terus dia apa gitu. Nah, kalau ditawari gitu milih mana? Ya pasti milih mata dan telinga, menunjukkan bahwa itu nilainya lebih besar. Ya. Lah terus tadi itu kalau cuma 50 juta syukurnya kayak gitu. Kalau nilainya emas segudang, syukurnya kayak apa? Dan itu belum senilai mata dan telinga. Lah kamu tidak bersyukur kepada Allah. Innal insana lazalumun kafar. Dan nikmat Allah tidak hanya mata dan telinga. Sendi itu pertemuan dua tulang itu sendi ya. Itu 360. Itu nikmat. Itu nikmat. Nikmat bagaimana sih? Perhatikan, itu ada tetangga atau ada orang yang kita lihat tidak punya kaki, itu sendinya dikurangi oleh Allah Taala. Nikmat sendinya dikurangi. Iya, nikmat sendinya dikurangi. Lah, kita lengkap. Kita bersyukur kepada Allah seperti dikasih uang 50 juta tadi. Indah, innal insana lazalumun kafar. Dan seterusnya. Intinya bahwa dari bab nikmat saja manusia itu disifati oleh Allah kufur nikmat, zalim dan kufur nikmat, gitu ya. Dan tentang kufur nikmat itu apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmat lagi, nikmat lain yang banyak di surga tidak terhingga. La in syakartum la in wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Lah tadi itu waktu dibahas kufur nikmat,
Ya kalau gitu nggak syukur nikmat berarti kufur nikmat. Loh, terus siapa sekarang yang tidak masuk di situ? Lah kalau gitu terus kita tidak betul-betul takut kepada Allah. Ya Allah, kalau la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rasulullah SAW bersabda, sendi ini setiap matahari terbit harus disedekahi. Kita mensedekahi setiap matahari terbit. Meskipun Rasulullah SAW menjelaskan karena rahmat Allah, setiap baca takbir jadi sedekahnya, setiap baca tahmid jadi sedekahnya, setiap amar ma'ruf, setiap nahi mungkar, setiap kebaikan jadi sedekahnya. Dan terwakili dengan 2 rakaat salat duha. Iya, tapi kita betul lah dari kecil sampai seusia ini terhitung telah mensedekahi sendi. Ya kalau enggak, nah jadi itu. Nah karena itu kita harus takut, wah bakal masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah. Nah takut yang benar dijelaskan oleh ulama, al-khauf, takut gitu. Yang benar adalah takut yang menjadikan hamba itu hatinya menghadap kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar dan bertaubat atas kekurangan dan kesalahannya. Nah, ya kita harus faham bahwa kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah pasti celaka. Dan tambahan terakhir gitu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam gitu. Nabi Adam alaihi salam ini sebagai penutup bagaimana supaya kita muncul rasa takut kepada Allah gitu ya. Itu terjerumus di dalam kesalahan. Kesalahannya apa? Makan buah yang dilarang ya. Makanlah kenikmatan di surga ini, dinikmati. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Dan jangan kamu dekati satu pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu jadi orang zalim. Disuruh makan kenikmatan surga, nikmat banyak, satu pohon ini jangan didekati. Ini gampangnya dengan bahasa kita sekarang yang diharamkan oleh Allah. Nikmat Allah banyak, yang ini haram, gitu ya. Digoda oleh iblis, ditipu oleh iblis, ditipu dan dibohongi. Ya, iblis bersumpah, gitu. Saya ini penasehat untuk kalian berdua, menasihati gitu. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, saya adalah penasehat kamu berdua. Bersumpah saya penasehat kamu berdua. Nah, apa nasihatnya? Dikasih tahu kenapa kamu nggak boleh makan pohon ini, supaya kamu tidak jadi malaikat. Nah itu. Tapi dia sudah sumpah, dia sebagai penasehat disumpah, tidak? Disumpah gitu. Fadallahuma bighurur, memberi nasihat penipuan. Akhirnya tertipu, Adam dan Hawa tertipu ya. Jadi Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Kenapa? Karena tertipu. Karena senang apa karena tertipu? Karena tertipu ya. Jelas di situ. Gitu. Falamma dzaqash syajarah, maka tatkala merasakan pohon itu, merasakan pohon, merasakan buah, yang penting merasakan yang dilarang itu, gitu ya. Nah, tadi tertipu, akhirnya makan yang dilarang. Berapa tahun makan yang dilarang? Berapa kali? Berapa tahun? Cuma sekali kok, iya. Jadi makan yang haram itu karena tertipu, bukan karena niat dosa dengan sengaja, tapi karena tertipu. Yang kedua, hanya sekali. Sampai kenyang apa enggak? Sampai kenyang apa enggak?
Ndak. Ayatnya jelas, falamma dzaqash syajara, tatkala telah merasakan pohon itu. Jadi baru merasa. Fatatlahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah. Terlihat auratnya sebagai pemberitahuan kesalahannya. Gitu. Kamu melakukan kesalahan, tahu akibatnya ini. Akhirnya tidak ada yang buka, tahu-tahu auratnya terbuka, aibnya terbuka, aibnya terbuka. Gitu. Badat lahuma sawatuhuma, sawahnya, aibnya terbuka. Akhirnya sadar menutupi aibnya dengan dedaunan surga. Nah, jadi itu. Dan akhirnya datang teguran Allah SWT. Alam anhakuma andilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua makan pohon itu atau mendekati pohon itu? Itu ditipu oleh iblis. Bukankah aku telah mengatakan innahu aduwwul lakuma, sesungguhnya dia itu musuh. Lah kok nurut dengan musuh? Intinya bahwa tertipu dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Nah, sebagai orang yang takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah, apa yang dilakukan? Betul-betul menghadap kepada Allah lahir batin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami menzalimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau tidak engkau ampuni ya Allah, kalau tidak engkau rahmati ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami jadi golongan makhluk yang rugi, ahli neraka. Karena apa? Karena tertipu iblis sehingga makan yang dilarang meskipun hanya sekali dan baru mulai. Kalau tidak engkau ampuni ya Allah, kalau enggak engkau rahmati ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami jadi golongan makhluk yang rugi. Yang rugi itu di neraka, gitu. Nah, dosanya seberapa, tapi pasti jadi orang yang. Lalu dosa kita berapa? Dosa kita kepada Allah berapa? Kalau kita tidak betul-betul menghadap kepada Allah SWT dengan betul-betul mohon ampun, gitu, tidak akan bisa mendapatkan kebaikan di akhirat. Mendapatkan kebaikan akhirat itu adalah karena rahmat Allah SWT, dan rahmat Allah SWT itu wujudnya adalah diampuni dosa-dosa dan kekurangan kita, dan amal kita yang sedikit itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, karena itu maka kita harus bertaubat dan beristighfar kepada Allah supaya diampuni, dan kita beramal dan berharap kepada Allah agar diterima dan dilipat gandakan. Mudah-mudahan itu jadi nasihat untuk kita semuanya, termasuk saya sendiri, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal saleh yang memberatkan amal kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah SWT. Kekurangan dan kesalahan kita semoga diampuni oleh Allah SWT. Mungkin itu dulu, dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.